quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para ulama, para tokoh agama yang kami hormati, yang kita juga paling kita sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Tak lupa juga kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Muzahar, para tokoh, para Bapak RT, Bapak RW yang kami hormati, tak lupa pula kepada Sohibul Bait, Bapak Mukti sekeluarga. Pertama-tama marilah kita senantiasa menyatakan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan rahmatnya, Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami maaf ya, sekedar mengingatkan kepada ketua mempelai Ananda Faidul Umam beserta Ayu Safitri. Yang pertama, ya kita terlepas, kalian berdua adalah sudah menjadi suami istri, sudah sah sebagai suami istri. Jadi tidak lepas kalian berdua harus tasamuh, ta'afur, tasawur, ta'awur. Harus saling butuh. Suami butuh istri, istri butuh suami. Ya. Bukan kita ini semacam orang bertanding, kalah dengan istri. Nggak ada laki-laki kalah istri. Sebab apa? Yang hamil tetap istri. Mungkin di sini ada yang suami yang hamil, Pak. Ya, ya. Jadi di mana-mana perkawinan itu bukan istilah kalah menang. Berarti suami istri. Berarti apa? Tasamuh, saling butuh, saling menghargai, saling menghormati. Ya. Ya, saling butuh, saling menghormati. Bukan itu di atas di bawah, enggak, gantian sama-sama, mungkin di atas mungkin di bawah. Ya, jadi kedua pada Anda Faidul Umam ya. Jadi istilah rumah tangga itu bukan istilah kalah dan menang. Kedua kali baca ta'afuf, saling memaafkan dengan mungkin kesalahan. Kau yang salah, kau yang benar, tidak ada. Dalam rumah tangga atau islah rumah tangga. Karena menonjol apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sakinah itu tanpa ada mawaddah tidak mungkin timbul sakinah. Harus rahmah. Nah, rahmah ini, ya rahmah itu tidak bisa ditentukan dari setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Selamanya, malah kakek-kakek, nenek-nenek, kata orang Jawa, Pak. Enggak tahu kalau di sini, Pak. Selama sampai kakek-kakek, nenek-nenek, gitu. Sampai kakek-kakek, sampai saling apa? Saling tarik menarik. Kadang-kadang suami yang sakit, istri yang sabar. Mungkin istri yang sakit, suami yang harus sabar. Jangan buru-buru kawin lagi. Kadang-kadang ya begitu, Pak. Kadang-kadang. Malah sekarang saya nemu, Pak. Ini jangan sampai terjadi ini di mana-mana bisa terjadi. Lah ini nih kumpul satu rumah, istri 1, suami 2. Nah, ini siapa penghulunya nih? Jadi saya nggak masuk apa ya, nggak terima rasanya. Kalau di Indonesia ada semacam itu nggak terima ya. Nah, ini istri 1, suami 2, satu rumah. Ya. Jadi pelayanan istri hati-hati loh. Di mana-mana itu hadis loh, perempuan tidak pernah kalah sama suami. Iya, tidak pernah kalah, Pak. Malah pernah terjadi di Jawa Tengah, bukan di Jawa Tengah. Perempuan itu satu malam itu melayani 13 suami, 13 laki-laki. Nah ini tiap malam. Ya, ada yang perlu check in recheck. Nah ini, ya memang kalau hadis ya, saya lupa hadisnya itu. Saya nggak tahu, kami kasih sambutan akad nikah sekarang, Pak. Nah ini istri memang nggak pernah kalah, Pak. Ya justru ya terus terang nih, ini Pak, ini santri semua ini. Perempuan tuh semakin inzal semakin kuat. Ya, kalau yang membuktikan, ya. Istri itu semakin inzal semakin kuat. Kalau laki-laki
Ya, hati-hati. Ini Anda faidul umam ya. Ya, ini maaf ya. Jadi kalian ta'afuf ya, jangan ta'afuf, saling memaafkan, jangan ke kesalahan karena tujuannya islah rumah tangga. Ya, islah itu menuju sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, yang ketiga itu tasawur, saling sabar rumah tangga. Sama-sama punya kepentingan, si istri punya kepentingan, suami juga punya kepentingan. Yang sabar suami itu, ngapain istri. Ya, nah ini yang terakhir yaitu ta'awun. Nah, ketika ta'awun itu baru terasa rumah tangga itu. Kau siapa, kau dari mana? Ketika ta'awun itu akan terasa dalam rumah tangga itu. Jadi itu yang bisa menuju auzubillahi minasyaitonir rajim, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatan barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi semua adalah ketika rezeki itu diberi kalau barokah. Semua rezeki oleh Allah dikasih barokah. Siapapun yang dikasih rezeki, jangankan orang Islam, walaupun di orang Islam itu istrinya barokah. Cuman kata Imam Ghazali, kalau rizki dikasih oleh Allah kena kepada orang yang ibadah kepada Allah, dia semakin menikmati. Kalau tidak ibadah kepada Allah, dia semakin tidak pernah menikmati. Ya, jadi katanya, wa intar tobi maksud menggunakan ama, wa ilam takun tarubi safihi hazan. Jika kau menerima dengan panitia Allah, kau akan menikmati. Sebaliknya, jika kau tidak menerima, kau akan serba kurang. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Bukan kawin sama istri, kawin dengan seandainya. Apa? Seandainya. Seandainya. Selamanya seandainya. Seandainya aku kaya. Emang mau apa? Seandainya. Seandainya. Akhirnya berandai-andai. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan sebahasa seandainya. Nah, ini akhirnya. Kalau kita kembalikan kepada Allah, maka nanti wala falyattaqilla fi nisfil baqi. Jadi pada Anda faidul rumah, binallahi wa taqwallah dalam rumah tangga. Dan kau jangan memberikan ultimatum kepada istrimu, kau kalau sudah sekarang menjadi istriku, kau wajib berjemaah dengan saya. Jangan, karena istri itu capek, Pak. Kerja dari malam, siang, sampai malam lagi itu istri. Ya, apalagi kalau lagi hamil, nah itu kasihan si istri itu, Pak. Ya, jadi pada bapak sekalian, kalau istri hamil kita harus tahu diri. Kalau kita disuruh beli apa, harus berangkat, Pak. Jangan dah. Ya, aku bisa jalan, bukan, karena istri kalau sudah hamil itu selama 9 bulan dia mengandung kandungan ya. Bapak menanggung beban kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau masih baru-baru kawin memang enak, anak laki apa perempuan? Jawab si laki, enak laki-laki. Bapak, kita kalau main ke layang ada temennya. Dan kalau kata istri, ya Pak, kalau kata istri, enakan si istri, karena perempuan. Saya kalau masak di dapur ada temennya. Ketika dia hamil, masuk 1 bulan kehamilan, dia pun akan terasa. Laki-laki apa perempuan, terserah mau laki mau perempuan, karena dia sudah menanggung beban kandungan. Kalau laki-laki enak saja. Tapi hati-hati Pak, nggak tahu kalau di sini. Kalau di Madura itu ada seorang kiai, istrinya yang minta hamil. Gimana itu melayaninya, Pak? Anaknya banyak Pak sekarang, Pak, belasan sudah. Karena istrinya yang nagih. Pak, saya pengen hamil lagi. Nah ini, sebetulnya katanya sebagian kan sulit waktu melahirkan. Ya sudah, jadi berarti kita kembalikan. Jadi kita kalau intar atau bil maksud makna wa ilam takuntar fi jazan. Jadi kalau kita menerima dengan pemberian Allah, kita insya Allah akan menikmati. Kayak apapun rumah tangganya, ada maksudnya kayak apapun kecilnya pendapatan, kalau dia menikmati, dia akan menerima. Sebaliknya, kalau dia tidak menerima, kayak apapun pendapatnya, sebesar apapun pendapatnya, ya hati-hati Pak. Takut ikut siapa? Siapa? Ini yang sedang viral kemarin sama Saroni ya. Saroni apa Saroni? Saroni ya. Artis keartisan dipakai semuanya deh. Dia nampaknya pengalaman kerja keras nampaknya beliau itu sebetulnya. Dia bukan langsung punya pendapatan seperti itu, bukan. Banyak dia. Jadi sebenarnya keartisan di bidang apa namanya? Peran, ya, jadi peran di dalam sinetron kalau nggak salah itu semuanya beliau itu kerjakan. Kita jangan sampai karena dia ahli korupsi makanya kaya. Oh bukan Pak, itu kerja keras. Ya, memang Allah kan itu. Kalau hidup dijamin oleh Allah, tapi gaya hidup nggak dijamin oleh Allah. Makanya Pak Saroni itu karena gaya hidup yang dikejar, jadi dia kerja keras. Gitu. Ini kadang-kadang di bawah korupsi.
Hati-hati, takut tidak Pak ya. Kita tinggal dosanya, nanti dihisap oleh Allah Pak. Kita ngomong siapa, kita gosip siapa, dipajang nanti sama Allah Pak. Siapa yang digosipin, printernya akan keluar nanti itu. Siapa, orang mana, di mana, printer akan keluar. Apa? Siapa yang digosipin, siapa yang digosipin, nah, kita menerima azabnya nanti. Kalau ternyata dia nggak korupsi, umpamanya, ya wallahu a'lam juga. Ini, ya takutnya kita memandang dari kulitnya. Itu yang mudah-mudahan ya. Kembali lagi pada beliau berdua mengenai ini, Ananda Faidul Umam dengan Ayu Safitri. Jadi kembalikan, jadi hidup dijamin oleh Allah, nah tapi gaya hidup nggak dijamin. Jadi sekarang ya Mbak, yang dia nggak apa-apa kalau emang bapak mertuanya punya kebun sawit, bantulah mertuanya gitu ya. Dia kepada Faidul Umam, ya walaupun kau seorang ustaz kan ada waktunya kan kita mengajar, kan tidak selamanya kita ngajar Pak. Ya, jadi kita mungkin ya untuk ya mungkin menambah itu. Nah, jadi lalu ahlul Quran menotaka walafatin barokati minas samin. Jadi yang kita lagi aja nih, barokah itu al barokati ziyadatul khairi. Jika kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Makanya jadi kita kembalikan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Jadi berarti apa? Hiasi rumah tangga itu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Ya, itulah kepada Anda berdua. Mudah-mudahan kau siap dan sabar menghadapi salat dan juga kau siap dan sabar dengan membaca Al-Qur'an demi rumah tangga berdua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kedua dikasih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga punya keturunan soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Jadi dengan itu dapat ini kami sampaikan. Ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.